Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sini kalian akan mempelajari tentang struktur DNA dan kromosom, kemudian hukum Mendel 1 dan persilangan monohibrid dominan. Untuk yang pertama tentang materi genetik terlebih dahulu. Genetika sebagai cabang biologi akan mempelajari sifat keturunan dari induk kepada keturunannya. Kemudian, tokoh yang berjasa adalah Johann Gregor Mendel, kita sebut sebagai Bapak Genetika. Untuk gen, yaitu substansi dasar hereditas yang mengandung informasi genetik, di mana gen memiliki peranan penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan, misal warna rambut, warna kulit, dan sebagainya. Di manakah letak gen? Ternyata gen terdapat di dalam kromosom, di mana terdapat tempat tertentu yang dinamakan lokus gen. Ada dua materi genetik di dalam nukleus atau inti sel, yaitu DNA dan RNA. DNA berada di dalam inti sel berbentuk untaian yang panjang yang disebut kromosom, di mana kromosom fungsinya sebagai pembawa faktor keturunan. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan antara struktur DNA dan RNA. Untuk DNA, biasanya bentuknya adalah double helix, yaitu rantai panjang yang saling berpilin. DNA memiliki basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Selanjutnya, molekul gula pada DNA yaitu deoksiribosa. Sedangkan untuk RNA, bentuknya adalah single strand atau untai tunggal, di mana basa nitrogennya adalah adenin, guanin, sitosin, yang terakhir bukan timin tetapi urasil. Itu yang membedakan antara DNA dan RNA. Selain itu, molekul gulanya juga berbeda, yaitu siribosa. Selanjutnya, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Di sini kita akan mempelajari tentang kromosom terlebih dahulu. Kalian lihat, ini adalah bentuk kromosom, dan kromosom berasal dari bahasa Latin, yaitu chroma, warna, dan soma adalah badan. Bagian-bagian dari kromosom, satu ini adalah kromatid, dua adalah sentromer, tiga adalah lengan pendek, 4 adalah lengan panjang. Kromosom kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kromosom tubuh autosom. Autosom menentukan bentuk, warna, dan lain-lain pada makhluk hidup. Pada manusia terdapat 44 atau 22 pasang autosom. Sedangkan kromosom kelamin kita sebut gonosom. Kromosom ini menentukan jenis kelamin karena memiliki kromosom X dan Y. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan yang kita sebut dengan diploid. Sedangkan untuk kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan, makanya disebut dengan haploid. Manusia memiliki 46 buah kromosom. Untuk itu, susunan kromosom perempuan dapat dituliskan 44 atau 22 pasang autosom dan 2 buah atau 1 pasang kromosom X. Jadi, kromosom gonosom untuk perempuan dua-duanya adalah X, sehingga formulanya dituliskan 22AA ditambah XX, atau boleh juga 46A ditambah XX. Untuk susunan kromosom laki-laki itu adalah 44 atau 22 pasang autosom ditambah. Nah, di sini untuk kromosom gonosomnya beda dengan perempuan. Kalau perempuan dua-duanya X, tapi kalau laki-laki satu kromosom X, satu kromosom Y. Sehingga formulanya dapat dituliskan 22AA ditambah XY atau boleh juga 46A ditambah XY. Selanjutnya kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam genetika. Nah, istilah-istilah ini nanti maksudnya adalah pada saat kalian melakukan persilangan, kalian sudah mengerti apa yang akan harus dituliskan. Nah, istilah yang pertama ada genotip, di mana ini adalah gen yang tidak tampak dari luar, biasanya dituliskan dengan huruf besar maupun huruf kecil. Contoh, misalkan warna merah. Berarti yang diambil adalah merah. Berarti ditulis M besar, M besar. Selanjutnya fenotip, karena ini ciri yang dapat diamati, maka cukup dituliskan dengan yang kita lihat. Misalnya merah, ikal, mancung,
manis. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah dominan. Dominan adalah sifat yang sering muncul. Biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Nah, jika kalian lihat di sini ada M besar, M kecil, maka M besar untuk dominan dan M kecilnya adalah untuk yang tidak nampak. Untuk sifat yang tidak nampak disebut dengan resesif, dan resesif harus ditulis dalam huruf kecil dua-duanya. Jadi, kalau genotip M besar ini untuk dominan, maka yang kecil-kecil ini, M kecil itu adalah untuk resesif. Kemudian intermediate, ini adalah sifat gabungan dari dua gen. Nah, misalnya tadi kita tahu bahwa M besar adalah dominan, M kecil adalah resesif, maka intermediate adalah gabungan M besar, M kecil, dengan warna penggabungnya yaitu merah muda. Homozigot adalah pasangan gen yang sama, misalnya M besar, M kecil. Heterozigot adalah pasangan gen yang berlainan. Contohnya M besar M kecil, H besar H kecil, K besar K kecil. Alel merupakan gen pasangan sevariasi. Nah, biasanya dia ditulis dengan M besar M kecil, artinya gen M besar itu alel atau pasangan dari gen M kecil. Begitu pula sebaliknya. Parental nih nanti ada di persilangan. Dia disebut sebagai induk spesies yang disilangkan. Sedangkan filial nanti adalah keturunan hasil dari persilangan. Misalnya F1 artinya keturunan pertama, F2 artinya keturunan kedua. Terakhir adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin setengah dari genotip induk. Biasanya gamet ini bisa dituliskan sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Selanjutnya kita masuk ke hukum pewarisan sifat. Di sini yang kita pakai adalah hukum pewarisan Mendel, di mana ada dua bagian. Satu hukum pemisahan, yang disebut hukum Mendel pertama, dan dua hukum berpasangan bebas, yang disebut dengan hukum Mendel kedua. Sekarang kita pelajari dulu dengan hukum Mendel 1. Dia berbunyi, pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Nah, ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Baik, selanjutnya kita masuk ke persilangan dengan satu sifat beda. Di sini satu sifat bedanya Ibu ambilnya yang monohibrid dominan dulu. Oke, di sini yang kita harus ketahui, kenapa sih dibilang satu sifat beda? Ternyata dia itu di mana satu induknya bersifat dominan dan induk lain bersifat resesif. Nah, untuk satu sifat beda, biasanya memang hanya satu sifat yang akan kita pelajari. Misalkan warnanya, warna aja. Kemudian bentuknya berarti bentuk apa? Bentuk hidung, mancung, berarti mancung pesek. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari contoh soal dulu. Di sini ada persilangan antara bunga mawar merah dan bunga mawar putih, di mana mawar merahnya dominan terhadap putih. Kalian harus bikin diagram persilangannya dan mencari F1, F2, rasio genotip, dan rasio fenotip. Kita lihat di sini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan genotipnya dulu. Tadi kita tahu mawar merah dominan, maka genotipnya harus ditulisnya M besar, M besar. Sedangkan mawar putih resesif, kita tulis M kecil, M kecil. Jangan kalian tulis karena mawar putih tulisnya P kecil, P kecil. Itu salah. Karena kita dominannya merah. Berarti ini harus dituliskan kalau ada M besar harus ada M kecil. Selanjutnya persilangannya. Bisa kalian lihat ini. Ini parental. Mawar merah induknya sama mawar putih disilangkan. Genotipnya tulis M besar, M besar. M besar, M kecil. Gametnya ambil salah satu M besar, M kecil. Kemudian
digabungkan antara M besar dengan M kecil menghasilkan keturunan pertama atau F1, di mana F1 adalah M besar M kecil. Dan fenotipnya merah 100%, artinya semua bunga keturunan pertamanya itu merah. Sekarang untuk kita mencari keturunan kedua. Berarti yang kita silangkan adalah keturunan pertama, kita silangkan dengan keturunan pertama. Berarti bunga dengan genotip M besar M kecil, kita serangkan dengan M besar M kecil. Kita ambil gametnya satu-satu, M besar M kecil, M besar M kecil. Kita pakai tabel ini supaya gampang. Kalian tuliskan sini ada M besar M kecil, M besar M kecil. Kemudian kalian tuliskan di tabel yang sebelah sini, tarik dari sini, M besar berarti tulisnya di sini. Kemudian M kecil, M besar. Jangan ditulis M kecil duluan, harus M besar duluan, karena yang dominan. Begitu juga yang ini, M besar M kecil, tulis di sini. Terakhir, M kecil, tulis sini. Dari sini kita tahu, kalau M besar adalah merah. Berarti keterangannya di sini, M besar merah, M besar M kecil merah, M kecil putih. Maka untuk mendapatkan rasio fenotip dan genotipnya, kalian tinggal lihat dari warna dan hurufnya. Untuk rasio fenotip, kamu lihat merah ada berapa? Di sini yang M besar merah, M besar M kecil merah juga. Berarti ada 1, 2, 3. Ditulis 3. Putih tinggal hanya 1. Nah, berarti perbandingan atau rasio fenotipnya 3:1. Untuk rasio genotip, yang dituliskan adalah huruf. Jangan warna lagi, tapi huruf. Yaitu M besar banding M besar M kecil, banding M kecil. Dilihat lagi di tabel. M besar ada berapa? M besar M kecil ada berapa? M kecil ada berapa? Tulis di bawahnya 1:2:1. Nah, ini adalah diagram persilangan untuk monohibrid dominan. Ya. Kalau kalian sudah selesai melakukan persilangan, maka kalian sudah bisa menuliskan jawabannya. Oke, ini jawabannya. Paham? Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu terangkan bisa kalian pahami. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.